Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube saya, Tuti Alawiyah. Nah, di video kali ini saya bareng sama, kenalin mas, nama siapa? Saya Muammar Tomoshimase. Nah, Muammar apa sih? Ini juga YouTuber juga, namanya Muammar Sangki. Nanti saya bakal kasih apa di desktop bukan di deskripsinya. Nanti bakal saya tulis nama channelnya apa. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Nah, kalau misalnya Muammar ini kayak gimana cara lolos interview Jepang ya, masih user Jepang, terus tentang Kaisa, dia juga ngebahas di channel YouTube-nya. Nah, tapi di video kali ini saya tuh mau ngebahas tentang pekerjaan Muammar Sang ini. Muammar Sang ini kan kerjanya di bagian apa? Nah, saya itu di bagian metal press ya. Mental press. Nah, bahasa Jepangnya itu Kingzoku Puresu, tolong dicatat teman-teman biar paham. Bidang press. Nah, bahasa Jepangnya Kinjoku Furesu gitu. Nah, Muammar ini udah kerja berapa lama di sini? Saya itu udah hampir 2 tahun ya. Bulan 7 itu 2 tahun. Bulan 7 tahun ini 2 tahun. Yes. Oh, gitu. Nah, berarti masih magang ya? Magang dong. Masih magang. Gajinya kecil, guys. Bohong, dia lemburannya banyak. Jadi apa sih, gajinya banyak. Nah, gimana sih kerjaan press itu di sini? Gimana ya? Ya namanya kerja ya kayak gitu. Cuman tapi sesuai, maksudnya kerjaannya kan bidangnya press, dan maksudnya apa sih, semong itu kan press ya. Nah, aktualisasi apa kerjanya bener-bener press. Ya realitanya itu press. Cuman di bagian press kan ya, tepatnya di Kaisa saya itu banyak sekali hal-hal yang benar-benar saya nggak tahu. Kayak sebelum di press itu kan ada prosesnya juga, kayak pemotongannya, terus mengerapihin bagian-bagiannya, itu kan namanya CNC juga ya di Indonesia. Itu ada bagian sheet itu juga, terus CNC. CNC ada juga yang buat nekukin si barangnya itu. Namanya kan benda. Produksinya sendiri tuh apa sih? Nah, produksinya sendiri itu kayak pipa-pipa knalpot, terus ada juga bagian lain, tapi itu bukan bagian saya, bagian plat gitu. Banyak sih. Jadi di situnya kan tulisannya press, cuman kita itu diwajibin buat belajar hal lain juga ya. Bagus juga sih, soalnya saya belum ada hal yang belum saya bisa, jadi bisa sekarang ini. Oh gitu. Gitu, Kalau saya kan bidangnya welding, tapi aktualnya tuh kerjanya bukan welding. Apa? Nyatetin doang. Bukan, jadi cuma kayak kumitate, maksudnya kayak assembly gitu. Rakit ya. Tapi karena emang perusahaannya kebanyakan kerjanya welding, jadi ikut welding gitu, padahal kerjanya itu kumitate. Ya sebenarnya mah kalau pesan saya mah buat teman-teman yang belum berangkat nih ya, apapun tulisannya, yang penting mah kita bisa berangkat ke sini aja udah alhamdulillah gitu. Soalnya kan banyak mungkin saingan-saingan yang bukan saingan sih, saya pejuang-pejuang lah bahasa itunya mah, yang pengen ke Jepang, tapi kan sampai saat ini ada juga dan banyak yang belum kesampaian. Intinya apapun bentuk bagiannya, apapun bidangnya, dan gimana pun nanti ditempatin di sini tuh ya kita harus jalanin, belajar. Nah, sebelum pergi ke Jepang itu, saat masih di Indonesia, ekspektasinya sama nggak sih sama realitanya? Kalau saya mah lebih dari ekspektasi saya malah. Oh, berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Contoh kecilnya ya kayak di lingkungan ya, Jepang tuh kan gambaran-gambaran saya kayak di anime gimana gitu, pas nyampe sini wah lebih bagus juga ternyata, kayak tempatnya kan bersih. Cuman pas pertama kali saya datang sini tuh kagetnya ya begitu banyaknya peraturan, guys. Jadi ke Jepang tuh jangan cuma pengen jalan-jalan kerja, aturannya tuh harus dibengkioin gitu, harus dipelajarin. Kayak buang sampah kan, dulu waktu di Kumiai sempet salah buang sampah, ditegur sama senpainya, diomelin sama senseinya. Tapi kan selang waktu kita juga mengikuti lah apa yang ada di sini, kita juga harus belajar. Oh gitu. Nah, menurut Muammar sendiri apa sih kesusahan, maksudnya suka dukanya lah kerja di bidang press itu apa? Suka dukanya banyak, guys. Gajinya kurang. Ada kayak ngomongin gaji. Yang pertama ininya dulu deh, dukanya dulu apa?
duka ya. Gimana ya? Kalau duka sih nggak ada sebenarnya. Jangan di perusahaan aja deh. Maksudnya selama di Jepang ini dukanya tuh apa? Oke. Kalau duka itu sebenarnya lebih ke pribadi masing-masing ya. Soalnya setiap orang itu punya apa ya? Kesesuaian dirinya dengan situasi yang ada gitu. Oh gitu. Contoh kecilnya kayak musim ya. Kalau menurut saya itu musim itu sebuah kendala besar bagi saya. Iya. Aku juga masih belum terbiasa sama musim. Perubahan musim itu benar-benar berpengaruh buat diri kita gitu. Ketika musim panas kita harus gimana? Nah, itu susahnya. Soalnya panas di Indonesia sama di Jepang itu beda cuy. Beda. Terus dinginnya di Indonesia sedingin-dinginnya saya pernah ya 18 derajat lah paling dingin. Itu udah menggigil di Indo, di sini minus cuy. Kerja itu bayangin tangan bengkak loh. Kamu Shimoyake? Shimoyake itu namanya. Makanya sekarang masih Shimoyake? Enggak. Berarti udah terbiasa mungkin badan. Udah kebal saya. Sama susah-susahnya Jepang. Iya sih. Itu berarti musim. Musim. Dan yang kedua, kita itu kan di sini muslim ya. Banyak sekali teman-teman yang nanya juga di channel saya. Bang, gimana sih itu buat ibadahnya? Ya ibadahnya susah coy. Gimana lagi? Soalnya jam sholat kita kerja. Terus hari Jumat kita kerja, gimana mau Jumatan coba? Nah itu terus makanan-makanan. Nggak ada shift malam ya? Shift malam nggak ada. Oh berarti itu pagi ya? Terus kayak makanan juga kan, kalau yang nggak hati-hati ya pasti ya namanya kita orang pendatang ngalamin makan yang namanya butaniku atau apalah. Karena kita nggak tahu kanji juga. Iya, karena di sini kanji semua ya. Nah, buat teman-teman belajar cuy. Kanji. Nerakanya bahasa Jepang tuh. Terus apa lagi? Ya terus tadi kan dukanya. Kalau sukanya apa? Jadi sukanya itu apa ya? Kita selain di sini belajar banyak hal, kita juga menikmati teknologi yang ada. Contoh kecilnya doang baiki. Di Indonesia kan kalau pengen minum susah gitu ya, harus nyari warung ataupun apalah. Kalau di sini samping-samping jalan banyak tuh. Kita pulang kerja capek. Di sini mah telur aja ada ininya, mesin otomatis ya. Telur aja. Kamu pernah beli nggak? Pernah deket Senpai kan? Iya, di situ ada apa sih, mesin otomatis buat penjual telur. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang, wah siap-siap aja menikmati suasana sini. Tapi buat yang ini ya jangan sampai kegoda, soalnya banyak juga judohan bagi kayak bir segala macam. Hati-hati aja. Kalau saya mah ya enggak. Coba mah pernah kali ya? Enggak. Emang beda. Next. Udah. Nah, apalagi ya? Ya itu baru satu loh sukanya tuh. Oh iya lah, lagi. Nah enaknya juga, saya kan ekspektasi gambaran saya tuh ke Jepang ya. Saya seenggaknya punya duit aja lah dulu gitu, biar bisa apa ya istilahnya, orang tua butuh kita bisa ngasih. Dan ternyata lebih dari itu cuy. Di Indonesia kan mungkin ya dari segi ini nih, Ketai Denwa, telepon genggam. Di Indonesia buat beli HP Oppo aja susah. Iya. Saya kerja di PT yang di Indonesia, pengen beli HP Samsung aja itu nunggu gajian 3 bulan. Kalau di sini tiap bulan bisa kebeli HP iPhone. Tuh berarti kalau setiap bulan bisa kebeli HP iPhone 12 nih ya. HP-nya iPhone 12 guys. 11 coy, 11 coy. Enggak 12 itu. 11 masa? Oh, apa iPhone 11 gitu. Gimana? Kan gajinya gede tiap bulan bisa. Maksudnya setiap satu kali gaji tuh bisa beli iPhone 11 ya kan? Keceplokan cuy. Gomen. Tuh, gede gajinya gitu kan. Nah, tadi udah ngomong-ngomong gaji nih, ya udahlah sekalian aja biar teman-teman pada semangat. Iya. Ya jujur aja ya, masalah gaji mah itu setiap perusahaan mungkin beda-beda standarnya. Kamu gajinya itu per jam atau per bulan? Per jam dong, nggak kayak yang di samping saya ini per bulan. Enak kan, tidur aja dibayar dia. Ya enggak, kalau bukan jam ya, kalau harusnya kerja tapi terus maksudnya kalau emang hari libur mah ya nggak dibayar. Jadi kalau saya per jam, cuman dia lemburannya banyak. Yang pertama itu, yang kedua istilahnya apa ya? Kita tuh seenggaknya masih bisa nabung, masih bisa beliin itu gitu. Gambarannya gitu. Tapi saya nggak mau nyebutin nanti. Aduh, netizennya ini banyak. Enggak, jujur aja kok. Jangan. Enggak apa. Jangan. Masalah gaji mah secret. Iya, tapi gajinya bisa kebeli iPhone 11
Coba gede kan? Semua orang bisa kali. Iya. Nah, udah kali ya buat pesan-pesan buat teman-teman yang pengen kesini apa? Apalagi di masa pandemi ini nih kayaknya harus lebih gambate gitu kan. Nah, buat pesannya ya. Sebenarnya gini loh teman-teman. Kita itu lagi masa pandemi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jepang. Di seluruh dunia Di seluruh dunia. Jadi kita tuh buat daftar LPK, buat lulus tes itu bukan saya matain semangat teman-teman, cuman lebih baiknya kita itu nerapin sistem slow lah. Jangan terlalu menggebu, pengen buru-buru ke Jepang. Soalnya di sini aja statusnya lagi siaga darurat. Terus juga mungkin selain perusahaan kita itu banyak perusahaan lain yang sampai bangkrut, sampai dipindahin kensusenya. Jadi buat teman-teman ya yang lagi benar-benar semangatnya tetap lanjutin semangatnya, cuman nyantai aja gitu, jangan terlalu terburu-buru pengen ke Jepang. Pesawatnya nggak ada cuy, mau terbang pakai apa? Iya, dan sekarang juga saya tuh dari hari Kamis kemarin tuh diliburin kerjanya. Libur, karena cuy. Digaji tapi. Iya, dari hari Kamis libur, Kamis Jumat libur, nanti minggu depan juga Senin Selasa kan libur juga. Karena apa? Karena di daerah Tohoku itu yang Tokyo ke atas itu kan kemarin ada gempa, daerah Fukushima. Jadi tuh ada yang suppliernya dari sana tuh PT-nya itu stop produksi. Jadi kita pun ikut stop gitu. Itu Senin Selasa sih, tapi nggak tahu deh setelahnya itu masih libur lagi atau enggak. Jadi belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Itu jadi di Jepang juga udah gitu kan, kalau misalnya corona itu kan buat otomotif kan berimbas banget ya. Jadi produksinya tuh juga menurun karena corona juga, terus ditambah lagi habis gempa juga, jadi ya makin turun. Yang biasanya juga ya biasanya cuma sampai jam 5, ya sekarang ya diliburin kayak gitu. Jadi emang di sini juga susah kerjaannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau kesini ya harap makin bersabar gitu kan ya, karena di sini juga lagi kondisinya lagi nggak bagus gitu kan. Udah sih itu aja. Ya udah. Mungkin itu dari saya. Dan semoga part pertamanya. Ini pasti ada part lain ini. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe guys. Ya, jangan lupa subscribe dia juga di Muammar Sangki ya. Aduh, saya grogi asli.